Mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia masih terus terjaga meski kandas di ronde 3. Skuad Garuda punya harapan besar untuk mencatat sejarah jika bisa bersaing di babak 4. Pasukan Merah Putih nantinya bakal tergabung ke dalam satu grup bersama dua negara lainnya. Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman berpeluang menjadi lawan skuad Garuda. Timnas Indonesia punya misi menjadi jawara grup demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimanakah prediksi calon lawan Indonesia di ronde 4 mendatang? Menjaga harapan menembus Piala Dunia. Timnas Indonesia mengukir prestasi gemilang usai dipastikan lolos ke ronde keempat. Pasukan Merah Putih sukses memenuhi target yang ditetapkan PSSI di ajang kualifikasi Piala Dunia. Target kita paling tidak finish di ranking 3 atau 4 supaya kita bisa ke playoff, ujar Erick Thohir. Dengan ini, Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa lolos ke ronde keempat. Sepanjang sejarah, tim-tim rival seperti Thailand dan Vietnam cuman mentok di ronde ketiga. Keberhasilan ini juga nggak lepas dari jeripaya Sintayong. Sebelum digantikan Patrick Kluivert, Coach Shin sudah mengusung ambisi membara untuk skuad Garuda. Sepertinya kita bisa mewujudkan target untuk finish di posisi 3 atau 4. Para pemain pun pasti merasakan, kita bisa. Ini jadi motivasi besar buat para pemain untuk lolos ke ronde berikutnya, ujar Sintayong. Melihat mantan anak asuhnya berhasil, Coach Shin langsung berlinang air mata. Saya rasa lolos ronde keempat kualifikasi Piala Dunia sudah luar biasa. Saya ingin memberikan pujian atas hal itu, puji Sintayong. Di ronde keempat nanti, timnas Indonesia cukup diuntungkan karena nggak bertemu raksasa Asia. Sebut saja Korea Selatan, Uzbekistan, hingga Yordania yang sudah dipastikan lolos. Meski begitu, pasukan Merah Putih nggak bisa memandang remeh ronde 4. Sebaliknya, timnas Indonesia harus tancap gas menggembleng stamina yang sempat menurun. Kondisi fisik skuad Garuda sempat disorot tajam oleh pelatih ternama Malaysia yakni Raja Isa. Demi cita-cita timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, semua pemain harus berkorban dengan menambah latihan fisik sendiri. Prediksi drawing timnas Indonesia. Lolosnya timnas Indonesia ke ronde keempat juga membawa tantangan. Skuad Garuda harus bersiap menghadapi drawing berat demi merebut 2 tiket tersisa. Kabarnya, undian ronde keempat akan digelar pada 17 Juli mendatang. 6 peserta ronde keempat bakal dibagi ke dalam 3 pot berbeda berdasarkan ranking FIFA. Arab Saudi dan Qatar berpeluang menempati pot pertama karena bertengger di posisi 53 dan 58. Sementara pot kedua bakal dihuni Irak dan Uni Emirat Arab yang punya ranking FIFA 59 dan 65. Sementara timnas Indonesia akan berada di pot ketiga bersama Oman. Kedua negara ini punya ranking FIFA terendah, yakni posisi 79 dan 118. Secara regulasi, skuad Garuda masih bisa bertemu Arab Saudi meski pernah satu grup di ronde 3. Alhasil, rumor timnas Indonesia nggak akan kembali melawan negara minyak ini salah besar. Sebelumnya, Iran dan Uzbekistan juga kembali satu grup di ronde ketiga. Padahal kedua negara ini berangkat dari grup yang sama di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat ronde 4 bakal menjadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia. Sayangnya, momen ini dirusak oleh tindakan AFC yang penuh kontroversi saat memilih tuan rumah. Asosiasi Sepak Bola Asia ini keras kepala menunjuk Arab Saudi dan Qatar. Padahal keputusan ini sudah diprotes besar-besaran Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Ketiga negara ini menuntut pihak konfederasi untuk transparan dalam menentukan venue. Bukannya menuruti, AFC justru mencari 1001 alasan untuk membenarkan keputusan mereka.
Pasalnya, AFC berdalih menunjukkan Qatar dan Arab Saudi dilandaskan pada ranking FIFA. AFC membeli Qatar dan Arab Saudi karena mereka menempati ranking FIFA tertinggi dari tim di ronde keempat. Bunyi pernyataan AFC dikutip dari Tirto. Potensi kembali bertemu Arab Saudi. Sesuai regulasi yang sudah disebutkan, Timnas Indonesia masih berpeluang kembali melawan Arab Saudi. Namun, skuad Garuda justru diuntungkan jika satu grup dengan sang tuan rumah. Alasannya, pasukan Merah Putih punya modal bagus kontra skuad Elang Hijau di ronde ketiga. J.I. Jas dan kolega sukses mencuri satu kemenangan dan satu hasil imbang. Bahkan, Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi asuhan Roberto Mancini. Racikan taktik eks-pelatih Manchester City ini berhasil diredam oleh Sintayong. Setelah merasakan perlawanan skuad Garuda, Mancini nggak segan memberikan pujian. Timnas Indonesia adalah salah satu tim yang maju. Kami sebelumnya sudah menyaksikan indahnya permainan mereka di kelompok umur U23. Puji Mancini. Meski punya rekor bagus, Timnas Indonesia tetap harus mewaspadai gerak-gerik Arab Saudi. Hervé Renard bakal mengusung misi balas dendam usai ditekuk 2-0 pada November 2024. Selain itu, Arab Saudi juga diuntungkan karena bisa menggelar persiapan di ajang Piala Emas CONCACAF. Skuad Elang Hijau diundang CONCACAF untuk berlaga di turnamen ini. Pasukan hijau bahkan akan menghadapi lawan tangguh seperti Amerika Serikat. Gak heran Renard optimis Arab Saudi bisa tampil lebih maksimal di ronde 4. Jadi dicermati, saya datang karena hasil buruk di awal kualifikasi. Kami telah memainkan 6 pertandingan, 4 diantaranya di kandang lawan. Kami memang tidak lolos langsung karena masuk ronde keempat, tetapi kami senang bisa bermain di kandang sendiri. Waspada dicurangi wasit jika satu grup dengan Qatar. Selain Arab Saudi, Timnas Indonesia juga berpotensi bentrok dengan Qatar. Datang dengan status jawara Piala Asia, skuad Al-Anabi justru tampil melempem selama ronde ketiga. Buktinya, pasukan Marun cuma bisa finish di peringkat keempat dan kebobolan 24 kali. Mereka juga menunjukkan performa memalukan saat ditahan imbang 10 pemain Korea Utara. Atas prestasi buruk ini, QFA langsung memecat Tintin Marquez dari kursi kepelatihan. Sang juru taktik dianggap gagal total meski punya rekam jejak menukangi klub La Liga seperti Espanyol. Seakan belum kapok, Federasi Sepak Bola Qatar kembali menunjuk pelatih asal Nigeria Matador. QFA selaku federasi langsung memilih nama besar, Julen Lopetegui yang sempat melatih Real Madrid. Tak butuh waktu lama, pelatih 58 tahun ini langsung menebar janji manis kepada publik Qatar. Kami bertekad untuk memberikan yang terbaik demi meraih kesempatan untuk lolos pada bulan Oktober. Semoga saja kami memiliki apa yang dibutuhkan, ujar Lopetegui. Janji manis pelatih asal Spanyol ini sempat terbukti saat Qatar menang tipis atas Iran. Namun, racikan Lopetegui malah gagal total ketika pasukan Marun dibantai 3-0 oleh Uzbekistan. Selain itu, Timnas Indonesia juga bisa mengincar kelemahan Qatar di ronde ketiga. Negeri minyak ini hobi buang-buang peluang karena nggak punya lini serang mematikan. Qatar cuma berhasil menyarangkan 17 gol dari total 23 angka ekspektasi gol atau XG. Meski tampil mandul, Timnas Indonesia wajib mewaspadai taktik kotor Qatar. Pasukan Marun paling diuntungkan di ronde ketiga dengan mendapat 4 hadiah penalti dari wasit. Selain itu, skuad Garuda harus bisa mengantisipasi aksi-aksi diving gak masuk akal Qatar. Jaket anti angin bahan premium ini bisa kamu dapatnya cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini ya. Uni Emirat Arab lawan paling tangguh. Sama seperti Qatar, Timnas Indonesia juga patut mewaspadai Uni Emirat Arab. Bedanya, skuad Garuda harus bersiap menghadapi kekuatan beringas pasukan Sparta kecil. Di ronde 3, wakil Timur Tengah ini jadi kontestan terbaik yang lolos putaran 4 dengan 15 poin. Timnas Indonesia juga harus waspada ambisi besar Uni Emirat Arab.
Pasalnya, federasi mereka berani mengambil keputusan berani memecat Paulo Bento. Padahal, juru taktik asal Portugal itu sudah setia mengayomi skuad Al-Bayat dalam 2 tahun terakhir. Dirinya mencatatkan rekam jejak yang cukup mentereng selama ronde ketiga. Dari 8 pertandingan, 4 diantaranya berhasil dibungkus dengan kemenangan. Bahkan Bento sempat membawa pasukan putih membabat habis Qatar 5 gol tanpa balas. Namun UEFA selaku federasi yang kurang puas lebih memilih Cosmin Alaroyu. Alasannya karena pelatih asal Belgia ini lebih terbiasa dengan atmosfer sepak bola Timur Tengah. Cosmin bahkan sempat menjadi juru taktik Arab Saudi pada 2014 hingga 2015. Di laga debutnya, ex-pelatih Al-Hilal ini membawa UEA mengimbangi Uzbekistan yang sedang menggila. Hebatnya, UEA tampil lebih dominan dibanding Uzbekistan yang diperkuat sejumlah bintang. Abdulkadir Kusanov dan Eldor Shomurodov tampil starter di pertandingan tersebut. Alhasil, timnas Indonesia pun wajib siaga 1 jika bertemu Uni Emirat Arab di ronde keempat. Skuad Garuda juga harus memperbaiki rekor buruk melawan UEA dari 6 laga terakhir. Timnas Indonesia cuma berhasil meraih 2 kali kemenangan, sisanya berujung kekalahan. Salah satunya terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2022 silam yang berujung pembantaian 5-0. Namun saat itu komposisi skuad Garuda berbeda jauh dengan sekarang yang dipenuhi pemain abroad. Ambisi memperbaiki head-to-head kontra Irak. Harapan Irak lolos di ronde ketiga harus sirna karena finish di posisi 3 grup B. Padahal IFA selaku federasi sudah berganti nakoda dengan menunjuk Graham Arnold. Jika kembali bertemu Irak, timnas Indonesia diuntungkan karena sudah mengetahui taktik Arnold. Namun skuad Garuda nggak boleh terlalu jumawa karena dihantui rekor buruk. Secara head-to-head, Irak unggul telak di 3 pertemuan terakhir melawan skuad Garuda. Meski begitu, kondisi ruang ganti pasukan Singa Mesopotamia masih diterjang ke mulut. Arnold masih kesulitan membenahi ruang ganti yang berantakan usai ditinggalkan Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini tiba-tiba meninggalkan anak asuhnya hingga melanggar ketentuan kontrak. Mental para pemain Irak juga menurun drastis di era Casas karena gagal menang lawan Palestina. Persiapan Irak menuju ronde 4 juga bisa terganggu perang Iran melawan Israel. Dampaknya sudah dirasakan Arnold yang harus terjebak gak bisa pulang ke kampung halamannya. Mantan pelatih Australia, Graham Arnold, dipaksa mengungsi di hotel dengan keamanan tinggi di Baghdad, Irak karena tidak bisa terbang ke Australia. Bunyi laporan Daily Mail. Peluang menghadapi kuda hitam Oman di ronde 5. Oman menjadi salah satu negara kejutan yang lolos ke ronde keempat. Pasalnya, skuad Samba Teluk mendapat penalti kontroversial di laga terakhir kontra Palestina. Netizen langsung menghujat Oman karena membuat peluang Palestina ke Piala Dunia kandas. Di ronde 4 nanti, timnas Indonesia diprediksi nggak bakal bertemu Oman. Pasalnya, kedua negara bakal berada di satu pot undian yang sama, yakni pot 3. Padahal kekuatan Oman bisa dibilang paling lemah di antara kontestan ronde 4 lainnya. Namun, timnas Indonesia masih bisa bertemu skuad Samba Teluk di ronde 5 atau babak playoff AFC. Syaratnya, kedua negara harus sama-sama menjadi runner-up di masing-masing grup. Meski di atas kertas menjadi kontestan paling lemah, kekuatan Oman gak bisa dipandang remeh. Pasukan Rashid Jaber ini sempat bikin geger usai menahan imbang Korea Selatan di ronde ketiga. Padahal pasukan Taegu sempat unggul lebih dulu sebelum disamakan Oman di babak kedua. Menurut Coach Jaber, mental baja anak-anak asuhnya menjadi faktor utama di balik hasil tersebut. Itu pertandingan yang sangat sulit. Kami tahu kami akan melawan salah satu tim terkuat di Asia. Namun kami tetap fokus, disiplin, dan pantang menyerah, tutur Jaber. Pasukan merah juga menjadi tim kuda hitam di Piala Teluk dengan melaju ke babak final.
Buktinya, mereka berhasil menyingkirkan tim kuat di kawasan Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar. Anehnya, Oman justru ditekuk Bahrain saat melakoni partai puncak. Di saat yang bersamaan, timnas Indonesia justru mampu membengkuk Mohamed Marhun dan kolega beberapa waktu lalu. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos. Dengan sederet lawan tangguh, timnas Indonesia perlu berjuang mati-matian di ronde keempat. Pasalnya, jalan Garuda Nusantara menyabet tiket Piala Dunia bakal lebih berat. Timnas Indonesia cuma punya 2 laga untuk mewujudkan mimpi bersejarah. Jika ingin lolos otomatis, skuad Garuda wajib mengincar posisi juara grup. Berdasarkan regulasi AFC, hanya ada 1 tim terbaik yang berhak lolos dari masing-masing grup. Ronde keempat sendiri bakal dibagi menjadi 2 grup berbeda. Setiap grup diisi 3 tim yang akan bertarung dalam format single round robin alias 1 kali pertemuan. Artinya, 2 pertandingan timnas Indonesia bakal terasa seperti laga final. Skuad Garuda juga harus menjaga catatan selisih gol agar bisa bersaing merebut juara grup. Jika gagal, timnas Indonesia masih punya harapan asal finish sebagai runner-up. Berdasarkan regulasi, 2 tim yang menduduki peringkat kedua bakal diadu di ronde 5. Jika berhasil menang, pasukan Merah Putih akan bertarung di babak terakhir yakni playoff antar konfederasi. Di babak ini, skuad Garuda bakal bertemu 1 wakil dari CAF, CONMEBOL, OFC, dan 2 wakil CONCACAF. Alhasil, bakal ada 6 tim yang bertarung di playoff antar konfederasi. 4 negara dengan peringkat FIFA terendah akan diadu dalam format semifinal. Masing-masing pemenang kemudian bakal menantang 2 tim dengan ranking FIFA tertinggi. Skuad Garuda harus menang di partai final jika ingin mengunci tiket ke Piala Dunia. Namun, babak playoff antar konfederasi bakal menghadirkan lawan-lawan yang lebih tangguh. Sebut saja Senegal yang paling berpotensi mewakili benua Afrika di babak ini. Jika bertemu, skuad Garuda bakal menghadapi pemain sekaliber Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, dan Nicolas Jackson. Sementara perwakilan CONMEBOL kemungkinan bakal diisi oleh Venezuela. Skuad La Vinotinto masih menghuni peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 18 poin. Terpaut 1 angka dari Bolivia di posisi 8 dengan sisa 2 pertandingan lagi. Dapatkan harga promo sneakers keren dari Hipzo cuma 100 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan prediksi calon lawan di ronde 4, akankah timnas Indonesia bisa menyegel tiket Piala Dunia di babak ini?